Inilah hidup.
hidupku. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidupku ini, tapi satu perkara yang ku tahu, Yesus ada di dalamku. Persoalan datang, silih berganti, namun kasih-Nya bersamaku. Janji-Nya yang menguatkanku, bawaku pada kemenangan. Yesus di
Shalom Jemaat MCC Sewan yang saya kasihi. Hari ini kita masih beribadah online di rumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah. Karena kita perlu bijaksana dalam saling menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan bagi kita. Karena ibadah bukan hanya dilakukan di dalam gedung gereja, tetapi ibadah merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai gembala, saya menyuruhkan agar semua jemaat untuk aktif mengikuti ibadah online yang diadakan oleh gereja kita. Inilah saatnya para suami untuk menjadi imam dalam keluarga yang mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk beribadah bersama. Istri juga harus menjadi penolong yang sepadan dalam hal ini. Dampingin dan bimbing juga anak-anak kita dalam mengikuti ibadah menorah Star Online supaya anak-anak ini rohaninya dapat bertumbuh juga. Saya selama ini juga mendoakan keempat wilayah MCC, terutama MCC Sewan, agar perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna senantiasa menyertai kita semua. Tetapi saya ingatkan kepada para jemaat, sekalipun juga wajib mengikuti himbauan dari pemerintah. 1. Pakai masker, sering cuci tangan. 3. Jauhi kerumunan. Selamat beribadah di rumah masing-masing, siapkan hati dan fokus dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat MCC Tangerang yang Tuhan cintai. Pagi yang indah ini kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan karena Tuhan terlalu sangat amat baik buat kita. Itu sebabnya mari kita nikmati ibadah pagi ini dengan penuh sukacita. Tundukkan kepala di hadapan Dia. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, dimana kalau kami boleh bisa kembali tetap dalam ibadah online, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Kami beri penghormatan bagi Engkau. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bersukacita jemaat Tuhan yang ada di rumah. Come on yo, haleluya. Hidup ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ku tak gentar,
menikmati kebaikan Tuhan pagi ini. Anugerah-Mu tercurah, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Karena kami rindu Engkau lebih dari segala-galanya. Penuhi hatiku. Naikkan pujian ini sama-sama. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hatiku, mari sembah Dia. Dengan hadir-Mu, kami rindu memandang-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Amin, amin, amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
and I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you, Lord. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Come on. I love you. All of my hope is in you. Somebody, Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. Berikan tepuk tangan bagi dia. Berikan sorak-sorak bagi dia. Haleluya. I love you, Lord Jesus. Shalom Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tetap ada dalam perlindungannya. Sekian lama tidak bertatap muka secara langsung, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Dalam masa pandemik ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, bekerja di rumah, mengurangi aktivitas pekerjaan di kantor, bahkan kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan. Tetapi fakta juga menyatakan bahwa dalam masa pandemik yang sama ada orang-orang yang mau mencoba bidang-bidang pekerjaan baru yang ternyata membawa hasil dan keuntungan. Oleh sebab itu bekerjalah dengan rajin. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang rajin adalah orang yang mau melakukan pekerjaannya dengan sukacita dan motivasi yang kuat, sehingga apapun yang ditugaskan segera diselesaikannya. Milikilah tangan orang rajin agar kita dapat keluar dari situasi sulit dan berkuasa atasnya. Bertanggung jawab. Setiap kita telah Tuhan berikan potensi secara alami maupun melalui pembelajaran. Dan Tuhan telah memberikan tanggung jawab melalui pekerjaan, bisnis profesi, dan pelayanan atau pekerjaan dalam bidang-bidang yang baru yang kita kerjakan hari ini. Kerjakanlah itu dengan potensi yang ada agar dapat terselesaikan dengan baik. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang berhasil mengelola tanggung jawab pasti akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhan bukan hanya hadir dalam ruang ibadah, tetapi Dia hadir di tempat di mana kita bekerja. Dia memperhatikan, mengamati, dan memberi upah untuk segala yang kita kerjakan. Makanya dikatakan dalam Kolose 3:23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita ingin berbuat dan bekerja seperti untuk Tuhan, berarti sebaiknya kita lebih dulu tahu apa kehendak Tuhan. Berarti dalam segala yang akan kita kerjakan dan lakukan, libatkan Tuhan. Mintalah Dia untuk menyatakan kehendaknya dalam kita mengerjakan semua tanggung jawab, baik kecil maupun besar. Ayo, jangan berfokus kepada kesulitan dan ancaman yang ada selama ini. Taati protokol kesehatan dan bekerjalah dengan segala potensi, dengan rasa tanggung jawab dan terus libatkan Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu tetap ada di tempat sambil kita menikmati kembali kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman penting yang Bapak Ibu perlu simak, yang Bapak Ibu perlu dengar. Yang pertama, mari sama-sama persiapkan untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah perjamuan kudus hari ini. Pastikan Bapak Ibu dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak persiapkan yang terbaik, beri yang terbaik, dan senangkan Dia di atas segala-galanya. Yang kedua, setelah ibadah ini akan ada ibadah Menora Start online. Pastikan Bapak Ibu mengajak kembali anak-anak untuk terlibat, ikut di dalam ibadah ini. Informasi selanjutnya, ibadah minggu depan, tanggal 12 Juli 2020 akan dilayani oleh Pastor Devi Makimian. Dan pastikan juga Bapak Ibu mengajak keluarga untuk menikmati bersama-sama di tempat ini. Kini saatnya untuk Bapak Ibu juga mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah Bapak Ibu terima. Dan biarlah Bapak Ibu memberi yang sudah tertera di depan untuk Bapak Ibu memberi kepada Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala di hadapan Dia. Bapa, terima kasih, kami bersyukur hari ini. Saatnya untuk kami umat-Mu bersama-sama mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita sambil memberi. Mari kita siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Lebih dari segalanya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bujana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita telah memberikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada, kami semua boleh mengalami Kristus masuk dalam hadirat-Mu. Dan terlebih lagi kami ingin menerima benih kebenaran firman Tuhan, supaya itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sumber berkat dalam kehidupan keluarga kami. Kami siap dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, supaya firman yang suci, yang murni saja, yang diceritakan, diberitakan lewat mimbar yang suci ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul atau tema pengharapan di tengah penderitaan. Di tengah-tengah masa yang sukar seperti hari ini, di tengah kesulitan, tantangan, datang silih berganti. Anda mempunyai kesulitan masing-masing dalam setiap keluarga Anda. Namun jangan pernah kehilangan pengharapan. Dan tema khotbah ini saya ambil dari Mazmur pasal 126. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 126, dikatakan firman Tuhan dengan perikop yang berjudul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang baru saja kita baca, ini bicara tentang apa? Tentang sebuah pengharapan. Karena pada saat itu, ketika kitab ini ditulis, bangsa Israel sedang dibuang ke Babel. Mereka mengalami pembuangan di Babel, mereka tersandera. Mereka mungkin teraniaya, mereka tidak mempunyai kebebasan dalam mereka menjalankan kehidupannya. Apalagi ibadah-ibadahnya. Namun ayat 1, 2, dan 3 adalah sebuah harapan. Sebuah bayangan akan masa depan, akan pertolongan Tuhan. Bahwa nanti ketika Tuhan pulihkan Sion, Sion berbicara tentang Yerusalem. Ketika Tuhan kembali membangun tembok Yerusalem. Ketika Tuhan membebaskan kita. Ketika Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita. Maka kita akan berbahagia. Tertawa terbahak-bahak. Keadaan kita dikatakan seperti orang yang bermimpi. Jadi saudara dengar baik-baik, hari ini apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam pekerjaan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Saudara, menurut saya, orang yang kehilangan pengharapannya, ia sudah kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Ibrani pasal 6 ayat 19a. Saya akan bacakan bagi saudara, dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan diilustrasikan seperti sauh atau kalau Anda tahu jangkar kapal. Kapal seberat ratusan ton, mungkin ribuan ton. Ketika dia melemparkan jangkar dan kemudian jangkar itu begitu beratnya. Lalu terbenam ke dalam permukaan atau ke dalam dasar laut maksud saya. Maka kemudian sauh itu, jangkar itu akan membuat kapal itu tetap tenang, tidak bergerak apalagi hanyut. Tidak. Dan pengharapan adalah seperti jangkar, membuat hidup kita tetap tenang, tetap kuat, tidak hanyut, mengalami badai apapun dalam kehidupan. Dan dikatakan bahwa sauh yang kuat aman bagi jiwa kita. Kita tahu ketakutan, was-was, keraguan saudara, semua munculnya dari jiwa kita. Kita punya pemikiran, kehendak, kita ingin punya kemauan atau keinginan, semua dari jiwa.
Dan ketika Anda mempunyai pengharapan di dalam Kristus, maka jiwa Anda akan tenang, Anda akan baik-baik saja. Nah, saudara, Mazmur 126 itu mengkisahkan tentang merayakan kembalinya tawanan dari pembuangan dari Babel. Seperti yang saya katakan. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Saudara, Yeremia pasal 25 ayat 11, saya akan bacakan buat saudara. Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Oke, Anda bisa buka Alkitab di rumah Anda masing-masing. Firman Tuhan berkata kepada kita, dikatakan begini saudara. Oke. Ya, dikatakan firman Tuhan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya, saudara. Oke. Dan Anda bayangkan, bangsa Israel menjadi tawanan Raja Babel atau bangsa Babel 70 tahun lamanya. Tetapi baca Alkitab kita perlu membaca semuanya. Ada ayat 11 berarti ada ayat 12. Ayat ke-12 memberikan harapan dan Tuhan berkata, kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku, kata Tuhan, akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi saudara, walaupun bangsa Israel dibuang selama 70 tahun, setelah itu Tuhan berjanji akan dibebaskan. Sehingga Mazmur 126 ini untuk mengingatkan, untuk memberikan kepada kita sebuah harapan, sebuah mimpi, sebuah tujuan bahwa suatu hari nanti setelah masa itu selesai, kita semua akan mengalami mujizat. Pertolongan Tuhan, saudara, tidak selama-lamanya. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan duniawi. Suatu hari Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan rohani yang akan menjadi bagian daripada kehidupan kita semuanya. Saudara, dan saya mau fokus pada ayat terakhir di situ, Mazmur 126, ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga, saudara. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah saudara, jika Anda hari ini, Anda meyakini bahwa firman Tuhan ini bagi Anda pada kondisi Anda hari ini. Suatu hari nanti, saya pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Artinya masalah Anda akan teratasi. Artinya doa Anda akan terjawab. Artinya setiap pergumulan hidup Anda, Tuhan akan tolong. Artinya saudara, mungkin engkau yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Engkau mengalami hubungan rumah tangga yang kurang baik, Tuhan akan pulihkan. Engkau yang hari ini tidak mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan baru pada kita. Dan saudara, bagaimana caranya supaya janji Tuhan ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita? Maka di satu ayat ini saudara, saya ingin membagikan ada 3 syarat agar Anda dan saya kita benar-benar mendapatkan janji Tuhan ini. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah yang pertama saudara, Mazmur 126 ayat ke-6 dikatakan, orang yang berjalan maju. Garis bawahi kata berjalan maju. Berarti saudara, syarat yang pertama agar janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita adalah Anda perlu berjalan maju. Apa maknanya berjalan maju? Berjalan maju artinya apa saudara? Mungkin engkau hidup bahagia sebelum corona. Mungkin engkau punya pekerjaan yang oke sebelum pandemi ini. Mungkin dulu saudara kita punya masa lalu yang baik, yang menyenangkan. Tapi dengar baik-baik, masa lalumu bukanlah masa depanmu. Saudara, kalau kita perhatikan di sini apa yang dimaksud dengan berjalan maju adalah jangan pernah menoleh ke belakang. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. Oke, kita tahu saudara bahwa Sodom Gomora akan dihancurkan Tuhan. Lalu 2 malaikat diutus kepada keluarga Lot. Dan kita tahu menantu-menantu Lot tidak mau ikut menertawakan dia saudara. Tetapi Lot dan istrinya dan kedua anaknya diberikan kasih karunia kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya meninggalkan Sodom dan Gomora. Perhatikan baik-baik saudara.
Kejadian 19 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah demikian. Sesudah kedua orang itu, malaikat Tuhan itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Perhatikan kata-kata ini saudara. Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Dan saudara perhatikan baik-baik. Mengapa malaikat berkata kepada Lot, jangan menoleh ke belakang? Sederhana saudara. Bayangkan Anda mau maju dalam kehidupan, tapi Anda menoleh ke belakang. Kita bisa tertabrak. Kita bisa jatuh yang pada akhirnya kita berhenti. Lupakanlah saudara, kita punya kegagalan masa lalu. Kita punya kepedihan, kekecewaan masa lalu. Bahkan kita punya kesuksesan masa lalu. Kalau semua hal itu menghambatmu untuk maju ke depan. Untuk mengarahkan pikiranmu kepada apa yang di hadapanmu. Saudara, mari sekarang kita fokus bergerak maju. Dan ayat 26 Anda tahu ceritanya. Bahwa istri Lot menoleh ke belakang. Dan dia menjadi tiang garam. Saudara, mari kita lakukan apa yang dikatakan Filipi pasal 3. Ayat 13b dikatakan oleh Paulus, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, move on. Tidak perlu disesali masa lalu yang mungkin indah. Tidak perlu kita kembali ke belakang. Lihat ke depan. Apa yang bisa Anda lakukan. Apa yang bisa Anda perbuat. Dan apa yang Tuhan mungkin berikan dalam kehidupan Anda. Ingat saudara, suatu hari Tuhan berikan pembebasan, mujizat, dan pertolongan. Kita membawa berkas-berkasnya pulang sambil bersorak-sorai. Bergerak, berjalan, maju. Syarat yang kedua saudara. Firman Tuhan masih sama di Mazmur 126 ayat yang ke-6 dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Nah saudara, berarti syarat yang kedua, yang pertama berjalan maju. Pikiran kita ke depan tidak dikuasai masa lalu, kita tidak lagi membicarakan masa lalu. Masa depan. Syarat yang kedua adalah menangis atau dengan menangis. Apa yang dimaksud dengan menangis? Apakah cengeng saudara? Apakah baper, bawa perasaan? Apakah kita mengasihani diri seolah tidak mempunyai harapan? Bukan itu saudara. Menangis di sini kalau Anda perhatikan. Ada kata dengan di situ. Berarti ini sebuah kesatuan. Bergerak maju dengan menangis. Dan menangis pada konteks ayat kita baca itu bicara tentang apa? Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku tidak bisa. Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Maka aku hanya bisa berharap kepadamu. Menangis artinya kita berdoa. Ketika Anda berkata Tuhan aku tidak bisa berdiri lagi, maka silakan Anda mulai berlutut. Saudara, ketika kita berdoa sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan aku tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, kesulitan hari ini yang kita hadapi menunjukkan bahwa manusia itu rapuh. Bahwa rencana kita bisa digagalkan dengan sekejap. Bahwa apa yang menurut kita baik ternyata saudara tidak terjadi kita lakukan. Dan kita terpaksa menghidupi kehidupan yang tidak kita sukai. Tapi dengar baik-baik. Ini hanya membuktikan bahwa Anda manusia boleh berencana. Tapi Tuhan yang memutuskan. Yang penting saudara jangan kehilangan harapan. Teruslah berdoa, bersyafaat. Saya yakin ini masa-masa yang tepat. Untuk kita menggunakan lutut kita. Untuk kita berdoa berharap kepada kekuatan Tuhan. Tuhan yang sanggup ubah kehidupan kita. Tuhan yang sanggup berkati kita. Tuhan yang sanggup pulihkan kita. Mazmur 18 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dengar baik-baik saudara, firman-Nya berkata, ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya. Sampai ke telinganya. Saudara, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan telinganya kurang tajam, saudara, mendengarkan keluhan-keluhan kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita dan berkata, oh biarkan saja anakku menderita. Saudara, Tuhan mendengar doa-doa Anda. Ketika engkau rajin berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa, bergumul, bersyafaat dan berkata, Tuhan aku gak mampu lagi. Aku gak bisa apa-apa. Bukan oleh karena kekuatanku, tapi oleh rohmu saja aku andalkan. Nah saudara, yang kedua, syarat kedua. Dengan menangis, berdoalah, bersyafaatlah. Tingkatkan persekutuan Anda dengan Tuhan. Dan yang terakhir, masih di ayat yang sama saudara. Firman Tuhan dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih.
Saudara, ternyata jika Anda masih mempunyai pengharapan di tengah-tengah kesulitan hari ini, Anda menanti janji Tuhan, kemenangan, pemulihan, pertolongan, jalan keluar, maka yang pertama, arahkan pandangan pikiranmu ke masa depan, bergerak maju. Yang kedua adalah apa, saudara? Menangis, terus berdoa, andalkan Tuhan. Dan yang terakhir, oh jangan diam-diam nganggur saja, saudara. Dan dikatakan sambil menabur benih. Jadi ini ayat satu kesatuan. Bergerak maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi bukan Senin saya bergerak maju, Selasa saya baru berdoa, kemudian Rabu baru saya menabur. Tidak, saudara. Tetapi ini simultan, secara bersama-sama. Menabur benih artinya apa? Bekerja, berusaha, lakukan sesuatu. Tuhan tidak menghendaki kita hanya berkata, segalanya pasti akan indah pada waktunya. Tapi Anda hanya tidur di rumah saja. Tidak bisa seperti itu, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. So, apapun yang Anda bisa lakukan sekarang, pekerjaan apapun yang Anda bisa lakukan, bahkan kreativitas yang baru yang muncul, inovasi apa yang Tuhan berikan ke dalam hikmat Anda, kerjakan, lakukan. Don't be lazy. Jangan malas, saudara. Teruslah menabur, bahkan pengkhotbah Pasal 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Sehingga Salomo memberikan kepada kita sebuah arahan. Kita bisa tabur di pagi hari sebelah kiri. Jangan lupa juga menabur di petang hari sebelah kanan. Kita tidak pernah tahu, saudara. Kalau mungkin dulu kita bisa memilih pekerjaan apa yang kita sukai, mungkin hari ini tidak lagi ada pilihan. Tapi ketika Anda tahu bahwa itu bisa menghidupi keluarga Anda, ketika Anda sadar bahwa itulah cara Tuhan memelihara kehidupan Anda, maka Anda tidak akan malas. Anda akan bangun dari tempat tidur Anda akan berdiri dari kursi Anda dan berkata, Tuhan, aku mau melakukan setia apapun kesempatan yang Tuhan berikan, selama Engkau berikan aku kemampuan, aku akan berkarya, bekerja, menjadi berkat sebaik mungkin. Berikan yang terbaik. Inilah yang dikatakan menabur benih, saudara. Ya, jangan pernah Anda berkata bahwa aku percaya Tuhan tolong, Tuhan pasti menyediakan, Jehovah Jireh, tapi Anda tidak melakukan apapun. Saudara, ada sebuah peringatan yang saya ingin share kepada saudara. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan jangan sesat. Sekali lagi, saudara, jangan sesat, tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Anda menabur kemalasan, Anda akan menuai kemiskinan. Anda menabur tangan yang rajin, Anda akan menuai kelimpahan. Itu hukum universal bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja, saudara. Jadi hari ini, jika Anda benar-benar ingin melewati kesukaran, kesulitan, dan tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan memang ada pengharapan di dalam Tuhan. Anda berkata, Tuhan, aku percaya bahwa aku akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sambil membawa hasil panen. Jika Anda percaya janji Tuhan bagi Anda, maka 3 hal ini perlu Anda lakukan. Yang pertama, berjalanlah maju. Lihat ke depan. Fokuskan daya, upaya, tenaga, pikiran Anda ke depan. Jangan bicarakan lagi masa lalu. Dan yang kedua, saudara, dengan menangis. Mari kita berdoa. Anda boleh menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Bahkan kita boleh nyatakan apa yang kau inginkan, kau butuhkan kepada Dia. Menangis, bicara tentang berdoa, bersekutu dengan Dia. Dan yang ketiga, saudara, sambil menabur benih. Bicara tentang apa? Apapun yang ditemui tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah semua itu. Kerjakan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kita punya kerajinan. Lawan kemalasan. Dan saya percaya. Maka pengharapan yang kita harapkan dari Tuhan. Janji Tuhan akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, hari ini kita berkesempatan untuk perjamuan kudus. Di minggu pertama setiap bulannya. Mari saudara, saya berikan Anda kesempatan hari ini. Untuk mengambil roti di tangan Anda dan juga anggur. Pastikan Anda bisa menukar jika Anda di rumah tidak mempunyai hosti dan roti. Anda bisa menggunakan teh, sirup, atau biskuit, atau roti tawar, silakan. Ya. Nah, mari kita akan bersama-sama saudara di dalam perjamuan kudus. Dan saya minta saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Ya. Dan firman Tuhan berkata apa saudara? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus, mari kita makan saudara. Dan mari kita angkat cawan di tangan kanan kita saudara. Lalu firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah. Kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur saudara. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Atas salib-Mu, atas penderitaanmu, atas kematian-Mu. Engkau menebus kehidupan kami yang sia-sia. Dijadikan mulia di hadapan-Mu. Kami bukan siapa-siapa, tapi Kau jadikan anak-anak-Mu yang berharga. Kami hina jadi mulia. Kami takut sekarang berani kami miskin menjadi kaya. Bahkan kami harusnya masuk neraka, tapi Kau pindahkan ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi peringatan kami para anak-anak-Mu dan jemaat-Mu. Mengingat kembali penderitaan, kematian, bahkan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami butuh Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar saudara. Tuhan, aku percaya Engkau akan memulihkan keadaanku. Dan keadaanku akan seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kami akan penuh dengan tertawa. Lidah kami akan penuh dengan sorak-sorai. Dan biarlah Tuhan mampukan kami jemaat-Mu, keluarga-keluarga di tempat ini. Untuk mempraktekkan 3 hal yang kami dengar dari firman Tuhan. Untuk kami juga berpikir untuk melihat ke depan. Untuk kami terus taat setia dalam berdoa, mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan juga rajin dalam bekerja. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah firman ini bertumbuh berbuah. Berpuluh-puluh kali lipat dalam kehidupan kami. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
sepanjang hidupku. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidupku ini, tapi satu perkara yang ku tahu, Yesus ada di dalamku. Persoalan datang, silih berganti, namun kasih-Nya bersamaku. Janji-Nya yang menguatkanku, bawaku pada kemenangan. Yesus di dalamku, Yesus bersamaku, Allah yang besar tinggal di dalamku.
kemuliaan